Halo para penonton di channel Gamapra, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Di kesempatan kali ini, Gamapra akan membuat alur film dengan genre horor dan ada tambahan drama. Film ini berjudul La La Land: The Lost Home. Film yang dirilis pada tahun 2011 berasal dari negeri gajah putih yaitu negara Thailand. Serta film ini dibuat berdasarkan urban legend yang terkenal di daerah Chiang Mai. Jadi, film ini mengisahkan tentang satu keluarga yang pindah ke perumahan La La Land yang awalnya berjalan baik dan tenang. Namun lama-kelamaan terjadi banyak konflik di keluarga itu. Dan tentunya ada sebuah teror mengerikan yang dikasih oleh roh serta hantu yang bergentayangan di komplek perumahan La La Land. Mau tahu bagaimana kelengkapan filmnya? Langsung saja menuju ke alur film ya. Di awal film, T sedang merapikan barang-barang karena dia sudah membeli rumah di daerah La La Land. T menyusun barang-barangnya dan mendekorasi ruangan kamar untuk ditinggali oleh anak dan istrinya. Pekerjaan ini T lakukan sendiri, sedangkan keluarganya belum datang dari Bangkok. Dekorasi yang T buat disesuaikan dengan kesukaan anak-anaknya. Keesokan paginya, T menjemput anak dan istrinya di bandara. Istrinya bernama Pran, anak yang tertua bernama Nan, dan yang paling kecil bernama Nat. Saat di mobil, Nat begitu bahagia, sedangkan Nan hanya berdiam terus tidak berbicara sepanjang perjalanan. Dan di sepanjang masuk komplek La La Land, banyak kebahagiaan yang terpancarkan di sana, dan komplek ini juga begitu ramah orang-orangnya. Setelah sampai, mereka berempat di rumah barunya. Saat itu T mengajak untuk berfoto bersama di rumah baru mereka. Tapi Nan langsung masuk begitu saja, meninggalkan ayah, ibu, dan adiknya. Saat di kamar, Nan begitu menyukai dekorasi ruang kamar tidurnya yang dibuat oleh T. Tak lama Parn masuk ke kamar Nan dan Nan menyembunyikan rasa senang akan dekorasi kamarnya. Alasan Nan berdiam sepanjang perjalanan, Nan harus meninggalkan teman-temannya dan neneknya di Bangkok. Nan sebenarnya tidak ingin meninggalkan Bangkok dan lebih ingin tinggal bersama neneknya dibandingkan harus pindah ke rumah baru di La La Land. Dan di kamar Nat, T mengantarkan Nat ke kamar barunya. Berbeda dengan Nan, reaksi yang diberikan Nat sangat bahagia dengan kamar barunya. Apalagi dengan sensor gerak yang ada di AC di kamarnya. T bilang itu adalah mata ajaib yang selalu mengikuti gerakan orang yang ada di ruangan. Lalu saat makan malam, Nan dan Nat berdebat masalah sensor gerak AC. Dan saat sedang makan, Nan menerima telepon dari neneknya di Bangkok. T dan Nat mengingatkan Nan untuk tidak menerima telepon dan berbicara saat sedang makan. Mendengar nasihat itu, Nan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga ke kamarnya. มันเสียมารยาท แล้วคุณครูเคยสอนหรือเปล่าเวลาคนอื่นพูดอ่ะอย่าสอด Setelah makan malam, Parn pergi ke kamar tidurnya. Di sana T sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Parn. T menyiapkan kamar tidurnya dengan dekorasi bunga. Dan ada lilin untuk menambah suasana romantis, serta sebotol wine. Tapi T tidak sengaja menendang lilin dan mengenai karpet, lalu hampir membakar kamar tidurnya. Karena panik, T menyiramkan wine untuk memadamkan api. Bukannya padam, api malah membesar. Parn yang melihat selimut kasur langsung menutup api tersebut dan akhirnya padam. Di esok paginya, T yang bekerja sebagai sales suplemen obat diet dijadikan contoh oleh bosnya. Karena T dulu bekerja di Thai Air Bangkok selama 14 tahun dan mimpinya T mempunyai sebuah rumah tidak tercapai. Akhirnya T resign. Lalu hanya dalam 3 bulan bekerja di sales obat diet, T bisa mendapatkan sebuah rumah. Para member MLM yang hadir langsung memberi tepuk tangan ketika mendengar pencapaian T seperti itu. Lalu di rumah, Parn yang sedang berberes rumah ditelepon ibunya. Di dalam telepon, ibunya membandingkan keadaan hidup Parn saat di Bangkok dan di La La Land. Parn yang mendengar ibunya menjilatkan T marah dan langsung menutup teleponnya.
Lalu ada kucing hitam yang masuk ke dalam rumah. Saat akan diusir, kucing itu malah mendesis ke arah Parn. Tapi setelah ada suara lonceng, kucing itu pergi ke arah lonceng tersebut. Lonceng itu dibunyikan oleh wanita tua yang hanya bisa duduk di kursi roda. Dan juga wanita itu tetangga Parn. Lalu setelah T pulang kerja, T membelikan sebuah TV untuk Nan. Karena dulu di Bangkok Nan punya TV di kamarnya. Tapi ketika T berjalan ke arah Parn, sepatu T menginjak kotoran kucing. T yang kesal melempar sepatu ke arah kucing. Tapi sepatunya malah kena mobil tetangganya bernama Somkiat. Somkiat yang mendengar suara mobil kena timpuk, keluar dan meminta maaf kepada T karena kucing membuang kotoran di halaman rumah keluarga T. Somkiat akhirnya menyuruh istrinya bernama Nit untuk membersihkannya. Tapi Parn melihat ada yang tidak beres di badan Nit karena ada bekas cekikan di leher Nit dan masih baru. Malam harinya, Parn memberitahukan ada yang tidak beres dengan keluarga Somkiat. Tapi T bilang untuk tidak usah ikut campur dengan masalah yang terjadi dengan keluarga Somkiat. Pagi harinya saat T sedang jogging, T melihat pembantu yang akan dia pekerjakan di rumahnya sedang menyirami tanaman. T memanggil dan mengajak ngobrol pembantu itu. Tapi pembantu itu hanya diam dan pergi meninggalkan T. Lalu saat Parn dan Nat akan berjalan menuju rumah, ada banyak polisi yang ada di rumah pembantu tadi pagi T temui. Di rumah itu terjadi kasus pembunuhan. Korban dari pembunuhan ini adalah pembantu yang tadi pagi T sempat ajak ngobrol. Menurut berita di TV, lokasi kejadian begitu berantakan karena korban sempat memberikan perlawanan. Lalu badannya penuh memar karena senjata tumpul, serta wajah korban hancur yang terkena cairan asam. Lalu mayat korban disembunyikan di lemari es oleh pelaku. Pelakunya juga diperkirakan kenal dengan korban.นะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายมาก่อนนะครับถูกน้ำกรดสาดด้วยนะครับนอกจากนั้นคนร้ายยังมีการอำพรางศพโดยนำศพไปยัดใส่ไว้ใน Lalu malam harinya, Parn memberitahukan T masalah pembunuhan yang terjadi di kompleknya. Dan korban pembunuhan itu tadinya akan disewa sebagai pembantu di rumah T. T yang mendengar itu seakan tidak percaya, karena di pagi hari tadi dia masih melihat dan mengajak korban mengobrol. Lalu sebelum tidur, Parn berfirasat buruk karena adanya pembunuhan di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi T masih berpikiran positif dan menenangkan Parn. หมู่บ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะเพียงแต่เราไม่รู้เอง Di hari esok, saat T akan berolahraga di lingkungan komplek ya tiba-tiba berubah menjadi sunyi dan sepi. Padahal di hari sebelumnya lingkungan itu ada banyak orang yang beraktivitas. Saat T melewati rumah bekas pembunuhan, ada air yang mengalir di depan rumah itu karena keran airnya terbuka. Padahal di rumah itu tidak ada siapapun lagi. Awalnya T ragu akan mematikan keran airnya, tapi akhirnya T mematikan keran airnya. Dan di atas rumah ada yang sedang melihat gerak-gerik T. Lalu malam harinya saat T melewati gerbang kompleks setelah pulang kerja, ada sosok hantu yang berdiri di atas gerbang masuk kompleknya. Dan saat T di rumah, ada sebuah teriakan wanita yang sangat kencang. Karena teriakannya, semua warga keluar untuk melihatnya termasuk T. Wanita itu berteriak dan tidak tenang, seakan dia melihat sesuatu yang seram serta mengikutinya. Bahkan saat dinaikkan ke mobil ambulan, wanita itu diikat di ranjang agar tidak berontak. Di pagi harinya, warga komplek Lada banyak yang pindah pergi dari perumahan Lada Land. Dan saat di mobil, Nan protes kepada T karena tidak diberitahu adanya pembunuhan di komplek itu. Lalu di tempat lain, Parn sedang melakukan doa bersama para biksu. Tapi salah satu biksu melihat ke belakang seakan ada yang tidak beres. Parn juga mencoba melihat ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Tak lama, biksu itu seperti kerasukan dan Parn melihat lagi ke belakang. Tapi kali ini ada sosok hantu yang berdiri di belakang hanya sekilas dan langsung menghilang. Lalu di gerbang komplek, satpam melihat mobil taksi yang berhenti mendadak sambil mengklakson. Padahal di tempat itu kosong dan tidak ada orang sama sekali. Setelah itu, satpam bertanya mengenai hal itu kepada supir taksi. Dan menurut pengakuan supir taksi, ada seorang wanita yang berdiri di jalan. Dan supir taksi hampir menabraknya. Satpam yang mendengar itu menjadi agak takut. Dan di saat dia sedang berpatroli, satpam komplek ini menemukan hantu.
Di rumah Ti yang masih menunggu pulang Nan karena Nan izin ke Parn akan kerja kelompok dengan temannya. Dan saat Ti akan turun ke bawah, Ti mendengar ada suara. Saat itu Ti berpikir itu adalah Nan. Tapi suara itu merupakan suara dari seorang maling yang masuk ke dalam rumah Ti. Ketika Ti mengecek pintu dapur, pintu tersebut terbuka dan Ti langsung menutup serta mengunci pintu dapur. Lalu saat Ti sedang duduk mengerjakan tugas kantor, sensor gerak AC bergerak ke arah yang berlainan bukan ke arah Ti. Dan benar saja, pencuri yang tadi sedang bersembunyi. Setelah kejadian itu, Ti diobatin oleh Parn. Ti juga melaporkan kejadiannya ke polisi. Saat Ti sedang diobati, Nan pulang. Seketika Ti agak marah karena Nan pulang hampir sekitar jam 1 pagi. Tapi Nan dengan santainya pergi tidak mendengarkan omelan Ti. Di esok harinya, Ti pergi ke toko senjata. Di sana Ti membeli sebuah pistol revolver untuk menjaga dirinya karena kejadian pencuri yang masuk ke rumahnya. Lalu di rumah ketika Parn sedang menyirami tanaman, dia mendengar suara gaduh bertengkar di rumah Somkiat. Parn yang penasaran mendekat ke rumah Somkiat. Tak lama, Somkiat keluar dari rumahnya. Parn yang bersembunyi melihat ada noda darah di baju Somkiat. Di sore hari ketika Nit bertamu ke rumah Ti, Parn melihat wajah Nit yang penuh lebam bekas dipukul oleh Somkiat. Parn juga menawarkan Nit untuk mengunjunginya ketika suaminya tidak ada di rumah. Nit juga membawa anaknya bernama Golf. Di sana Golf senang bermain dengan Nat. Bahkan kucing hitam milik Golf sudah dianggap sebagai teman mata-mata oleh Nat. Dan kucing itu dipasangi sebuah kamera kecil yang diikat sebagai kalung. Di saat Ti, Nat, dan Golf melihat hasil foto dari kamera kecil di kucing, Parn mengambil uang 10.000 baht karena Nit meminta pinjam uang kepada Parn. Lalu malam harinya, ketika Nan pulang diantarkan oleh temannya, dua orang temannya Nan berhenti di depan rumah bekas pembunuhan. Nan yang diajak masuk ke dalam rumah menolak karena Nan takut hal yang akan terjadi di dalam rumah. Tapi tiga orang temannya Nan tidak peduli dengan itu dan masuk ke dalam. Nan menyadari seperti ada yang memperhatikan mereka dari jendela lantai 2 rumah. Karena temannya tak kunjung keluar, Nan mencoba menelponnya tapi tidak diangkat. Akhirnya karena terpaksa, Nan memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Saat di dalam, Nan coba menghubungi temannya lagi. Ternyata HP temannya ada di dalam sebuah ruangan. Saat Nan mengambil HP tersebut, Nan dikagetkan oleh teman-temannya. Tapi ada sosok hantu wanita yang berdiri di belakang ketiga teman-teman Nan. Tidak peduli dengan ketakutan Nan, temannya menutup pintu dan menahan Nan di dalam ruangan itu. Tapi temannya ada yang kabur berteriak karena melihat hantu wanita. Nan yang mendengar temannya kabur dari rumah itu membuka pintu dengan perlahan. Tetapi hantu wanitanya sudah ada di belakang Nan. Nan merasakan kehadiran hantu, langsung berlari kabur ke rumahnya. Pagi harinya ketika sarapan, Ti menanyakan alasan Nan pulang terlambat. Nan dengan bangganya memberikan alasan dia terlambat adalah melihat hantu di rumah bekas pembunuhan. Ti mendengar alasan itu menjadi marah karena Ti masih belum percaya adanya hantu dan mengusir Nan keluar dari rumah jika Nan mau pergi dari sana. Setelah itu, mertua Ti menelpon Parn. Ternyata Nan sudah mengadu semua masalahnya kepada neneknya. Mertua Ti ini juga sangat membenci Ti dan membandingkan Ti dengan ayahnya Parn yang sudah lama mati. Bahkan mertua Ti mengatakan Parn egois karena menyeret anak-anak Parn ke dalam masalah rumah tangga Parn dan Ti. Lalu saat di kantor, Ti mendapat kabar gajinya akan ditunda dan dibayarkan semua setelah 3 bulan dari bosnya. Karena kata bosnya Ti di kantor pusat sedang mengalami masalah keuangan. Lalu di malam harinya Ti melihat semua tagihan keuangan rumah tangganya. Ti berencana akan memutuskan langganan kartu telepon milik Nan karena Nan bisa menghabiskan 1.000 baht dalam sebulan. Tapi Parn meminta Ti jangan seperti itu kepada Nan. Karena sedang lelah, Ti tidak sengaja menyamakan Parn dengan ibu mertuanya yang sama-sama keras kepala. Parn mendengar itu hanya bisa diam. Dan Ti merasa bersalah atas perkataannya lalu langsung meminta maaf kepada Parn. Lalu Ti menanyakan lokasi asrama teman Nan karena Nan izin ke Parn akan mengerjakan tugas di asrama temannya.
Lalu Ti menjemput Nan sebagai bentuk permintaan maaf kepada Parn. Di asrama, Nan dan temannya masih membahas tentang kejadian rumah yang berhantu. Salah satu teman Nan yang cowok menggodanya dengan mainan. Nan yang kesal diledek langsung memukulinya dengan guling. Tapi timingnya tidak tepat. Ti melihat Nan memukuli teman Nan yang cowok. Lalu Ti membawa pulang Nan. Saat di mobil, Ti marah kepada Nan karena tidak sepantasnya Nan berperilaku seperti itu. Tapi Nan malah malu karena Ti menjemput dirinya. Serta di dalam mobil, Nan juga mengungkit masalah Ti yang tidak mempercayai Nan ketika Nan melihat hantu. Lalu dengan emosi, Ti membawa Nan dengan secara paksa ke rumah bekas pembunuhan untuk membuktikan bahwa hantu itu tidak ada. Lalu di dalam rumah bekas pembunuhan, Nan tidak sengaja terjatuh dan tangannya Nan terluka terkena serpihan kaca. Melihat itu, akhirnya Ti tersadar atas perilakunya dan Nan pergi meninggalkan Ti sendirian di rumah itu. Saat Ti akan pergi keluar, pintunya tiba-tiba tidak bisa dibuka dan ada bayangan yang berjalan di luar menuju ke arah dapur. Lalu Ti yang tidak percaya hantu ingin melihat siapa sosok di balik bayangan itu. Tapi saat mengintip dari jendela dapur seketika tertutup sendirinya dan Ti langsung keluar untuk melihatnya. Ternyata tidak ada orang di sana sama sekali. Hari esok ketika hujan sedang turun, Nan memutuskan untuk tinggal di asrama sekolahan karena sudah tidak betah lagi tinggal di komplek Ladalen. Lalu di kantor, bosnya Ti pergi melarikan diri meninggalkan Ti sendirian. Bosnya beralasan ada sebuah proyek besar di kantor pusat. Dan di rumah saat Parn sendirian, bekas bos Parn datang menawarkan Parn kerjaan sebagai sekretaris karena tidak ada yang bisa sebaik Parn. Parn menolak tentunya dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Lalu setelah bos Parn pergi, Ti masuk ke dalam rumah dan melihat kasur di kamarnya berantakan. Pikiran Ti di sini sudah mulai menjadi negatif. Ti mengambil pistol miliknya dan menembakkan pistol ke arah kepala Parn. Tetapi itu semua hanya bayangan Ti saja. Lalu Ti juga selalu mencari informasi lowongan kerja di koran minimarket. Namun karena masalah umur, Ti selalu ditolak kerja. Tapi ada suatu keberuntungan saat di minimarket. Ada lowongan kerja sebagai staf kebersihan. Ti pun akhirnya langsung mengambil pekerjaan itu. Saat sedang bekerja, ada dua pencuri yang mengambil barang di minimarket. Ti yang melihatnya langsung menangkap serta memukulinya. Tapi bos minimarket lebih memilih melepaskan pencurinya dan lapor ke polisi. Lalu di rumah, Ti yang sedang kehabisan uang mengambil buku tabungan milik Nan dan Nat. Saat Ti akan turun ke bawah, Ti mendengar Nat minta tolong. Ternyata Nat dikunci oleh Golf di dalam lemari. Ti juga akhirnya membawa pulang Golf ke rumahnya dan mengadukan perbuatan Golf kepada Tuan Somkiat. Tanpa pikir panjang, Somkiat langsung menampar Golf hingga terjatuh. Ini lagi kan Kop? Mauไปแกล้งลูกเขาจริงหรือเปล่า Di hari yang lain, ketika Ti sampai rumah, Ti menemukan kalung kamera kucing tergeletak di tanah. Lantas Ti langsung memeriksa hasil fotonya. Dalam foto, kucing itu masuk ke dalam rumah bekas pembunuhan. Bahkan ada foto yang menangkap hantu di rumah itu. Ti langsung menuju ke rumah bekas pembunuhan karena ada foto Nat dan Golf di teras rumah bekas pembunuhan. Walaupun hari sudah mulai gelap, Ti langsung masuk ke dalam rumah. Ti melihat ada darah di bawah kulkas dan pintu kulkas bergerak dengan sendirinya. Tapi pintu kulkas ini tidak bisa terbuka karena ada lakban di samping pintu. Ti berpikir Nat ada di dalam kulkas dan langsung mencopoti lakbannya. Tak lama Parn menelpon Ti memberitahu Nat sudah ada di rumah. Ti saat itu menjadi sedikit takut dan menendang pintu kulkas saat akan terbuka. Lalu Ti langsung berlari pulang. Sesampainya di rumah, Ti bertanya kepada Nat, kenapa Nat bermain di rumah bekas pembunuhan. Ternyata Nat diajak Golf mencari kucing milik Golf ke rumah bekas pembunuhan. Ti yang mendengar alasan Nat langsung marah dan pergi ke rumah Somkiat. Di rumah Somkiat, Ti marah-marah kepada Somkiat tentang Somkiat yang tidak bisa mendidik perilaku anaknya. Dan Ti mengungkit masalah uang yang dipinjam Nit. Somkiat lantas mengambil uang dan melemparkannya ke arah Ti, serta meminta Ti jangan mengurusi masalah tentang keluarga milik Somkiat. Bahkan Ti didorong hingga menyebabkan luka memar di siku karena terbentur pagar. เว้ยเอาเงินมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมียมึงมายืมเงินเมียกู10,000 เดือนที่แล้ว เอาเงินมึงคืนไปเราไม่ต้องมาเสือกกับพวกกู
Lalu setelah pertengkaran dengan Somkiat, Ti melihat seekor kucing hitam milik Somkiat lalu membunuh kucing tersebut. Dan esok paginya Parn melihat ada yang tak beres di rumah Somkiat. Parn melihat tong sampah keluarga Somkiat kosong tidak seperti biasanya. Tapi Parn melihat Nit di lantai 2. Namun sekujur badannya Nit berwarna pucat seperti orang yang sudah mati. Lalu ketika Ti sedang tidur, dia melihat wanita tua yang di rumah Somkiat berjalan membunyikan lonceng. Padahal wanita itu sudah tidak bisa berjalan lagi. Lalu ketika Ti sedang melakukan interview kerja, Ti dihubungi terus oleh Parn. Parn memberi kabar kepada Ti mengenai tetangganya Tuan Somkiat yang telah membunuh semua keluarganya. Dan Somkiat bunuh diri. Yang lebih parah adalah Golf. Wajahnya hancur ditembak oleh Somkiat. Dan yang lebih mengejutkan, Somkiat sudah tewas beberapa hari yang lalu. Setelah kejadian Somkiat membunuh keluarganya sendiri, Parn meminta pindah dan kembali ke Bangkok kepada Ti. Tetapi Ti menolaknya karena jika pindah ke Bangkok, Ti akan kehilangan rumah di Ladalen dan semua uang yang sudah diberikan sebagai hipotek. ก็เพื่อคุณเพื่อลูก เราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน Lalu malam harinya, Parn mendengar ada suara Nat yang bermain bersama dengan Golf. Namun yang dilihat Parn adalah Nat yang sedang tidur pulas. Tetapi sebenarnya memang ada hantu Golf yang bermain dengan Nat di kamar tidur Nat. Di kamar tidur yang lain, Ti yang tidur sendirian karena bertengkar dengan Parn mendengar suara lonceng milik wanita tua yang lumpuh. Tapi saat sedang melihat keluar, bukan wanita tua yang nampak, melainkan hantu Tuan Somkiat yang sedang berdiri di luar melihat ke arah Ti. Di esok paginya, Parn yang melihat rumahnya berantakan oleh mainan milik Nat memanggil Nat untuk merapikannya. Tapi Nat bilang bahwa itu ulah Golf yang berantakin mainannya. Parn menjadi emosi kepada Nat karena Golf sudah tewas ditembak oleh Somkiat. Bahkan Nat dipukuli pantatnya oleh Parn karena Nat masih bersikeras bahwa Golf yang berantakin mainannya. Lalu saat Ti sampai rumah, Ti langsung menggendong Nat yang masih dipukuli oleh Parn. Seketika Parn sadar atas tindakannya dan hanya menangis. Dan malamnya, Parn menelpon ibunya untuk mengadu kondisi keadaannya sekarang. Lalu ibunya menawarkan Parn untuk kembali tinggal di Bangkok. Parn juga menyetujuinya untuk kembali tinggal di Bangkok karena sudah tidak betah dengan kondisi keadaan di Ladalen. Kemudian, saat Ti pulang, kondisi Ladalen sekarang sudah menjadi sepi. Bahkan gerbang pos penjagaan harus Ti buka sendiri karena satpamnya sudah tidak ada yang bekerja di sana. Dan orang-orang yang tinggal di Ladalen juga mulai banyak yang pindah dari sana. Pagi harinya di hari weekend, Nan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nan diberitahu Parn agar langsung berkemas dan akan kembali lagi ke Bangkok. Tapi Parn belum memberitahu rencana kembali ke Bangkok kepada Ti. Lalu saat Nan sedang mengambil pakaian di jemuran, salah satu pakaiannya terbang terbawa angin ke halaman rumah Somkiat. Nan saat itu juga belum tahu semua keluarga Somkiat telah tewas terbunuh. Nan mencari pakaiannya dan melihat Nit. Tapi hantu Nit ini memiliki wajah yang sudah rusak terkena peluru tembakan. Nan yang takut merangkak pergi, tapi Nan yang sedang sial bertemu hantu wanita tua yang lumpuh dan wajah yang bolong. Nan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh Parn dan Ti. Kejadian ini sama seperti tetangganya yang melihat hantu dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Parn yang emosi mengusir Ti karena sudah membeli rumah yang membawa sial di Ladalen dan menyebabkan Nan menjadi seperti orang yang gila karena melihat hantu. Ti yang merasa bersalah akhirnya pergi kembali ke rumah bersama dengan Nat. Saat di rumah, Nat meminta Ti menemaninya tidur. Dan Nat ternyata lebih suka rumah mereka yang di Bangkok setelah ditanya oleh Ti. Keadaan malam hari mulai mencekam karena adanya hujan disertai angin kencang. Ti dibangunkan oleh suara pintu dan melihat Nat sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ti menelpon Parn untuk memastikan apakah Nat bersama dengan Parn. Tetapi Parn tidak pulang ke rumah dan menjemput Nat. Lalu Ti melihat sandal milik Nat ada di halaman rumah Somkiat. Ti langsung pergi ke rumah Somkiat serta membawa pistol miliknya untuk perlindungan dirinya. Di dalam rumah Somkiat, Ti melihat sandal milik Nat dan Ti dikagetkan dengan pensil warna milik Golf yang bergerak sendirinya. Ti mengambil gambar yang Golf buat, tapi ada hantu Golf di sana. Dan untuk pertama kalinya, Ti melihat wajah hantu Golf yang hancur ditembak oleh Somkiat. Seketika Ti yang takut berlari ke lantai 2 rumah Somkiat.
Dan Parn akhirnya kembali ke rumah karena merasa ada yang tidak beres setelah ditelepon oleh T. Di rumah Somkiat, T masuk ke dalam ruangan yang dipakai Nit bekerja di lantai 2. Nit bekerja sebagai penjahit dan di ruang kerjanya terdapat banyak manekin. Lalu saat T melewati manekin yang berjejer, T melihat mesin jahit yang bergerak sendiri. Saat sedang fokus melihat mesin jahit, T tidak sadar yang sedang dia pegang bukanlah manekin, melainkan hantu Nit. Setelah dari ruang kerja Nit, T beranjak ke kamar tidur Somkiat karena ada suara berisik dari sana. Di sana T melihat seisi kamar yang belum dibersihkan dari noda darah bekas pembunuhan Somkiat. Lalu T seperti melihat kejadian setelah Somkiat menghabisi keluarganya. Somkiat membunuh keluarganya di satu ruangan yaitu kamar tidurnya. Dan membunuh keluarganya di hari ulang tahun golf. Dan Parn melihat T ada di rumah Somkiat. Parn langsung menyusul T ke sana. Lalu Parn yang sudah di rumah Somkiat dikagetkan dengan kursi roda yang bergerak dengan sendirinya. Karena terdengar suara tembakan di lantai 2, Parn tersadar dan pergi ke lantai 2. Sedangkan Nat yang berada di dalam lemari di kamar Somkiat juga ikut terbangun. Karena adanya pergerakan di dalam lemari, T langsung menembak pistol ke arah lemari. Dan ternyata peluru pistol mengenai Nat. Beruntungnya peluru hanya mengenai bahunya Nat saja. Tetapi T berpikiran bahwa dia telah membunuh Nat. T akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Sayangnya, Parn telat memberitahukan bahwa Nat masih hidup. Nat,ตื่นสิแม่ Setelah kejadian mengerikan itu, Parn, Nan, dan Nat pergi meninggalkan rumah yang di Ladalen kembali ke Bangkok. Di perjalanan pulang, Parn memberitahu Nan tentang kebenaran T sebagai ayahnya. Jadi dulu Parn berniat melakukan aborsi menggugurkan Nan, yang saat itu tengah dikandungnya ketika masih sekolah. Tapi T bertanggung jawab dan datang ke rumah Parn setelah diberitahu bahwa Parn hamil anaknya T. Dan ini juga alasan kenapa ibunya Parn selalu membenci T sampai kapanpun. Karena T sudah menghamili Parn tanpa adanya ikatan pernikahan. Nan yang mendengar kisah mengenai T hanya bisa diam dan menangis. Film ini diakhiri dengan cuplikan pernikahan T dan Parn serta masa-masa T dan Parn membesarkan Nan. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian para penonton di channel Gamapra. Mohon maaf bila ada salah dalam pembuatan alur filmnya serta bahasa yang digunakan. Dan untuk kalian yang baru menonton channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Akhir kata Gamapra pamit undur diri dan sampai jumpa di video alur film yang lainnya.